Dan saya buat Paula, udah tinggalin aja Baim aja, nggak usah lagi, biar aja Tuhan yang membalas. Dan saya yakin masa depan Paula akan lebih baik lagi, ya. Karena waktunya juga untuk KDRT juga sudah lama, karena dia udah kalah set 3 duluan gitu. Kalau dari awalnya saya jadi pengacaranya Paula, saya pasti nggak begini kondisi keadaannya. Dan dia jangan khawatir, ini kan masih putusan pengadilan negeri agama, masih ada tingkat banding, ya. Dan masih dia terus berjuang gitu. Justru memang kalian kan sama-sama selebritis. Nah, dan kalau mau laporin ke undang-undang ITE-nya aja tentang penyebaran rekaman, yang manfaatnya tentu buat Baim gitu. Kalau dia malu. Tapi kalau sudah begini, gak usah malu lagi, karena itu artis anggap aja lagi main film yang negatif, jadi pemeran antagonis atau pemeran yang buruk. Nanti juga masyarakat akan lupa lagi. Selama kamu cantik, kamu akan banyak penggemar, dan kamu adalah ibu daripada anak-anakmu. Karena Baim mungkin bisa jadi bapak, tapi dia nggak bisa jadi ibu buat anak-anak. Itu aja menurut saya. Bang, tapi kan ini kan Paula juga kemarin juga sempat mendatangi dan konsultasi ke Dewan Pers juga, Bang, karena merasa dirugikan gitu, Bang, terkait pemberitaan. Nggak penting itu, dia harus membuktikan dulu di pengadilan bahwa dia nggak seperti itu. Baru nanti belakangan baru hajar balik gitu. Kalau sekarang ngapain buang-buang energi di situ? Nanti jawabannya kan masih proses persidangan. Nah, kalau memang ada pencemaran nama baiknya, susah juga karena putusannya begitu. Tunggu inkrah aja nanti. Saya rasa mereka ini kan ada rumah tangga dan sama-sama memegang rahasia, ya kan? Bang, tapi kalau bicara rahasia itu kan rekaman suaranya Baim yang pada saat itu kan sudah bocor juga dan menjadi konsumsi yang publik merekam gitu. itu kan Baim. Ya udah laporin aja, ajar aja. Hukum jamin rakyat kan, secara hukum maksudnya. Kalau terkait tuduhan-tuduhan Bang, seperti tuduhan HIV, perselingkuhan, Nah, itu istri yang durhaka, itu siapa yang itu gimana Bang? Itu kan putusan dari pengadilan ya? Ya memang pernah tes HIV atau apa ya, sekarang masih ada proses. Nanti kan hakimnya dilaporkan aja ke pengawasan. Misalnya dia mengambil satu kesimpulan tanpa ada data medis yang jelas dan ada saksi ahli atau di persidangan dibuka. Nah, itu kan Bang, artinya berarti kalau tuduhan dari hakim bahwa semua tuduhan itu nggak benar dan nggak terbukti, itu bisa jadi senjata Paula atau gimana Bang? ya nanti kalau dia dimenangkan dan tidak dibuktikan, makanya keluarkan aja semua bukti. Kan mungkin dia nggak menyangka, mungkin dia pikir cerai baik-baik, udah malu kan. Dan tidak ada juga dia berzina hanya rekaman ada laki-laki yang mengatakan kangen doang, nggak ada foto berzina atau tidur atau apa kan. Bang, tapi kalau dari menurut Abang nih sebagai praktisi hukum ya Bang ya, melihat ya rekaman itu juga yang sudah tersebar luas dan sini sudah menjadi konsumsi publik gitu Bang. Gimana Itu tuh, gimana tuh Bang? Itu kan artinya kan sebenarnya itu permasalahan harusnya antar mereka berdua juga. Kan memang mereka itu kan keluarga konten, jadi apapun dicari untung. Anggap aja ini seperti dulu kan, daripada kontentor ke aib orang mending aib sendiri. Anggap aja yang penting dapat uang miliaran kan, rugi kan, betul nggak? Udah ajar. Tapi Yang penting sambil minum air menyelam juga kan. Bang, tapi sebenarnya kalaupun memang Paula itu tidak merasa dirugikan dalam penyebaran dari rekaman suara itu, bisa nggak sih Bang melapor gitu? Bisa aja. Karena memang kalau saya lihat Baim mengeksploitasi peristiwa rumah tangga yang terjadi antara mereka, apalagi perceraian. Dia ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa dia laki-laki baik dan benar, istrinya adalah nggak benar. Makanya dia senang sekali dengan keputusan cerai cepat, sehingga muncullah hal-hal yang memberatkan atau mendiskreditkan Paula. Nah, oleh karena itu, tutup aja mata telinga hatimu Paula untuk masalah ini. Anggap aja pindah rumah baru, dan rumah lama walaupun baik buruknya tetap di rumah yang lama. Nah, Paula banyak kandidat-kandidat. Saya juga siap untuk jadi kandidat Paula, ya kan? Mantap kan? Jadi betul nggak? Kecuali saya tes ada HIV beneran, mungkin saya pertimbangkan untuk berobat kalau sembuh. Tapi kalau hanya gosip-gosip gitu, saya nggak menganggap wanita itu HIV atau apa, ya kan?
Bang, tapi langkah yang dilakukan oleh Paula dan kuasa hukumnya dengan melaporkan dugaan KDRT ke Komnas Perempuan dan dugaan diskriminasi Sudah gender tepat, itu gimana, Bang? sudah tepat, ya. Sudah tepat. Saling lapor aja. Kan sudah cerai kan? Sudah bermusuhan, hajar-hajaran nggak masalah. Kalau dulu orang bilang jangan-jangan, nggak mau dengar omongan orang, ya udah berantem aja sekalian. Biarkan artis kan kalau berantem untung sekarang. Banyak followernya, banyak iklannya, positif negatifnya iklan. Jadi semakin teraniaya, semakin difitnah, semakin banyak untungnya. Bang, tapi sekarang kan Paula juga mulai bermunculan nih di podcast menceritakan tentang mungkin apa yang dialaminya itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Karena Paula ini badannya besar banget, perkasa, gagah. Mungkin kalau berantem sama Baim kalah Baim. Ya, makanya saya bingung juga kalau ada KDRT Paula. Ya, tapi mungkin karena kodratnya wanita dia lemah. Di saya kelemahan wanita itu adalah kekuatan. Jangan sangka orang yang menangis itu kalah. Justru air mata Paula perpisahan itu saya melihat dari kalimat menangis is menang. Berarti Paula pemenangnya. Dia terlepas dari beban menafkah atau beban kepura-puraan atau ngurus anak. Jadi sekarang dia boleh berkarir sebagai peragawati lagi, sebagai artis, dan kalau bisa internasional, mengalahkan Agnes Monica, kan? Pada awal siap jadi sekretaris ya, ya, maksudnya sekretaris hukum. Jadi kalau dia dipecundangin lagi sama laki-laki, kita bela. Kan saya membela tim kaum yang lemah. Bang, tanggapannya dong, Baim sama Paula ini kompak ajukan banding ke pengadilan, Bang. Kalau Paula bandingnya soal penerapan hukumnya tidak sesuai bukti yang ada. Nah, Paula ini kan merasa tidak ada keadilan gitu. Itu gimana tuh, Bang? Memang harus banding semua. Paula ini maunya cerai atau nggak sih? Dia cuma kalau dari Paula dan kuasa hukumnya cuma minta keadilan, Bang. Keadilan, Bang. Maksudnya Oh, terkait iya. data-data yang tidak konkret. Karena menurutnya putusannya sangat nggak adil gitu, Bang. Iya. Gimana, Bang? Ya, nggak apa-apa. Bisa juga nanti dibatalin perceraiannya kan? Betul nggak? Namanya juga keluarga kontentor kan? Tapi maksudnya, Bang, selagi putusannya belum ingkrah itu bisa tuh, Bang, apa gimana, Bang? Bisa. Karena statusnya masih suami istri nih, Bang. Iya, Putusannya kan belum tak ingkrah. pernah. Makanya Baim kalau memang mau mengarahkan gini istrinya, tertangkap tangan dong. Jangan katanya hanya dibuat. Nggak ada yang prinsip banget dalam peristiwa rumah tangga ini yang membuat orang aja udah kedapatan pacaran bisa memaafkan kok. Makanya dalam Islam kalau udah talak 3 itu sebelum dia cerai, kawin lagi, dia harus kawin lagi dengan orang lain. Tidur sama orang lain tapi secara resmi. Nah, kenapa? Hanya gara-gara WA itu dia harus membuat istri seperti ratu neraka. Padahal mungkin Baim lebih dari itu, hanya belum ketahuan aja kira-kira. Bang, ini kan masih banyak yang support Paula walaupun kalau dalam rekaman itu kan menunjukkan bahwa Paula itu salah gitu, Bang. Tapi Aku dari support sisi Paula. perempuan, Kita masalahnya Paula perempuan tetap dia lemah. Dan walaupun kalimat menangis itu adalah artinya is menang, saya balik. Jadi Paula menangis, menang. Kalau Baim tertawa, ya dia kalah. Yang menang menangis. Harusnya Baim menangis kan? Tapi karena dia nggak menang, dia nggak menangis. Yang menang itu adalah Paula. Setuju nggak? Setuju. Bang, terkait Baim ini kan kemarin juga sempat tes dan dirinya tuh menunjukkan bahwa dirinya negatif dari HIV gitu. Loh, sekarang dia suami istri. Nggak HIV. Nah, HIV kenapa? Emang ada yang memastikan Paula HIV? Ya kan? Orang HIV itu pasti suami istri pasti kena, anaknya kena gitu. Masa Paula nggak HIV baru dibilang HIV? Kalau ada yang bilang Paula HIV itu fitnah. Ya. Kalau dari Bang sendiri mungkin terakhir dari saya, Bang, ada nggak sih solusi atau mungkin konsultasi hukum gitu maksudnya terkait permasalahan? Siapa yang membocorkan berita fitnah HIV bisa dipenjara, termasuk Baim sendiri. Kalau dia yang membocorkan, menyebarkan berita. Bang, ini artinya kalau memang benar Baim yang bilang bahwa Paul HIV segala macam tanpa bisa buktikan, itu Baim bisa dipenjara, Bang? Bisa dipenjara. Gimana tuh, Bang? Pasalnya dengan apa? Ya, pencemaran nama baik, fitnah. Walaupun ringan kan tetap aja dihukum, ya kan?
Oke. Oke, sip. Thank you.